Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk energi cintamu di bulan Juni. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana dalam menyikapi. Dan kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kamu bisa cek di bisa cek di profil ya, ataupun di bawah video ini gitu. Dan untuk melihat bacaan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton. Kalau pesannya memang ditujukan buat kamu, maka akan resonate untukmu setelah kamu lihat readingan tersebut, oke? Dan kita langsung baca aja di sini. Kartunya udah kita shuffle ya, karena melihat dari dua sisi bisa kebolak-balik energinya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu, oke? Sorry. Di sini kita punya Ten of Pentacles, kemudian ada The World and Ace of Wands. Di bottomnya kamu di sini ada Five of Wands, kemudian di sini ada Seven of Pentacles. Kemudian di sini ada Six of Cups. Oke, di bottomnya kamu di sini ada The Strength. Oke, Strength. Aku lihat di sini ada koneksi batin yang cukup kuat ya antara kamu dengan pasangan kamu. Kemudian di sini ada stress, overthinking. Oke, ada beberapa yang di sini kayaknya jeda ya, kayak diem gitu. Karena aku lihat di sini juga ada The World, ada jarak gitu. Mungkin ada perpisahan antara kamu dengan pasangan kamu. Ada juga mungkin ini perbedaan juga ya, banyak perbedaan, bisa beda kota, beda pulau, beda negara gitu. Ada fase menunggu saat ini ya, dan ini juga cukup terlalu lama, mungkin bisa sampai 7 tahunan ya aku lihat di sini gitu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Gini, mungkin ini memang ada beberapa yang sudah berpisah ya, tapi perasaan kayak masih melekat gitu loh energinya antara kamu dengan pasangan kamu. Kenapa? Aku lihat ada Ten of Pentacles, di mana dulu itu ya, dulunya kamu dengan pasangan kamu ini hubungannya benar-benar sangat harmonis, sangat bahagia gitu ya, benar-benar sangat-sangat pokoknya merasa semua terpenuhi gitu loh, lengkap gitu loh ya. Dari sisi materi nyaman, kemudian kalian saling sayang, saling cinta. Tapi ada fase di sini kalian harus mungkin asing gitu ya, ataupun berpisah gitu. Aku nggak tahu, bisa perpisahan ini bisa macam-macam ya. Nggak harus kamu dengan dia berpisah karena ada satu konflik atau pertengkaran gitu, nggak harus seperti itu. Tapi ada beberapa yang seperti itu gitu. Tapi ada juga yang mungkin dikarenakan bisa karir, kerjaan yang dia harus jauh kayak gitu, kemudian memilih untuk melepaskan dia, bisa juga kayak gitu ya. Karena ingin ngejar karirnya, atau sebaliknya kamu yang pengen ngejar karir kamu dulu gitu, belum ingin hubungan yang serius gitu. Tapi bisa dianya gitu, karena ketika untuk menjalin hubungan yang serius dengan seseorang itu juga butuh modal gitu loh. Dia butuh sukses dulu, mungkin butuh punya segalanya dulu gitu ya, kayak punya rumah, punya uang yang cukup, punya pekerjaan yang stabil kayak gitu istilahnya ya gitu. Dan di sini as of one ini aku lihat kamu kayak seperti walaupun kamu mungkin masih teringat ya tentang masa-masa indah dulu gitu, dan kamu merasa hubungan kamu benar-benar sukses gitu ya, walaupun ternyata tidak seperti itu, ini juga kamu juga butuh waktu lama gitu loh untuk kamu bisa memulai lagi kehidupan kamu yang baru gitu. Karena melepaskan itu kan proses gitu. Seperti itu. Jika harapan kamu mungkin gak jadi kenyataan sebelumnya, di sini kamu seperti ada harapan gitu loh untuk memulai sebuah kehidupan baru dan harapan baru yang jauh lebih baik gitu. Oke, dan aku lihat di sini sepertinya ada Five of Wands ya, yang dimana ada beberapa yang seperti yang bilang tadi sebelumnya, mungkin kayak banyak konflik,
pertengkaran gitu ya, sering berdebat, berantem, ataupun mungkin ini energi pasangan kamu ya, itu energinya masih kesel, marah, egonya tinggi gitu, karena di sini juga bottomnya ada strength gitu ya. Kemudian mungkin terjadilah seperti ini, hubungan ada beberapa yang mungkin menggantung gitu, kayak diem seperti yang bilang tadi ya, diem gitu, nggak komunikasi. Dan Seven of Pentacles ini pasangan kamu ini kayak lagi menilai, observe gitu ya, apa sih yang salah gitu, dan apa sih yang harus dibenerin kayak gitu. Oke, kemudian juga dia mencari-cari nih kesalahan kamu, ada nggak ya sesuatu yang salah di kamu kayak gitu. Kemudian kalaupun ada, bisa nggak ditoleransi gitu, istilahnya gitu ya. Dan tapi di sini aku ngelihatnya sih lebih ke dia pengen memperbaiki sih gitu, dan dia menunggu waktu yang tepat juga untuk kembali sama kamu gitu. Ada Six of Cups di sini. Kenangan memori masa lalu atau memori kalian saat bersama ini benar-benar melekat ya. Nggak hanya kamu saja di sini yang masih teringat gitu ya dengan kenangan itu, dengan memori itu, tapi dia juga, karena di sini dia merasa karena di sini kamu merasa nyaman bersama dia. Apalagi kalau seseorang ini yang dealing dengan kamu ini orangnya mapan ya, ataupun kayak dewasa gitu loh, orangnya dewasa gitu. Jadi kamu ngerasa tuh kayak bertemu dengan dia tuh kayak beruntung gitu loh istilahnya. Mungkin dari segi kayak status atau ekonomi gitu ya, mungkin dia lebih baik atau lebih kaya gitu, atau memang sosok dia tuh tanggung jawab gitu loh orangnya, pekerja keras lah katakanlah seperti itu. Dan mungkin ini adalah sosok pasangan yang kamu inginkan tuh seperti itu gitu loh, orangnya mapan, sudah punya ini, sudah punya itu kayak gitu ya. Walaupun tadi aku bilang di sini mungkin dia butuh ini ya, butuh modal gitu ya, tapi yang aku maksud modal ini bisa macam-macam gitu. Memang dulunya dia belum siap mungkin secara mental, bisa juga seperti itu. Atau memang dia masih punya kesulitan keuangan, karena walaupun mungkin sudah punya rumah, punya mobil, bukan tidak berarti tidak punya masalah keuangan gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah seperti itu. Kemudian di sini ada Six of Cups, dia ingin pertemuan ya antara kamu dengan kamu gitu, kayak kembalilah, pengen diberi lagi kesempatan di sini gitu, karena aku ngeliat di sini ada koneksi batin yang kuat antara kamu dengan dia gitu. Dia masih sangat sayang sama kamu, kamu pun juga masih punya perasaan sama dia, tapi kamu kayak lebih ke lebih ke melepaskan gitu loh, kayak membebaskan diri kamu untuk tidak berharap banget gitu loh. Jadi walaupun kamu masih berharap dia kembali, tapi kamu nggak menggenggam harapan kamu itu begitu kuat gitu, karena mungkin kamu di sini juga udah melewati fase dimana kamu berusaha untuk menerima gitu loh perpisahan ini gitu loh, istilahnya seperti itu. Udah melalui proses itu, karena seperti yang bilang tadi ya, kamu sudah keluar gitu dari siklus lama kamu gitu loh, dan mulai lagi kehidupan baru gitu, awal baru. Dan justru di saat kamu sudah bisa memulai kehidupan kamu yang baru, ingin memulai sesuatu di sini ya, ini dia kembali nih gitu. Karena di sini aku juga ngeliat tuh kan, past life relationship, seseorang dari masa lalu, ataupun ada kaitannya dengan past life kamu seseorang ini gitu. Dia, kalau kalian percaya reinkarnasi ya, dia adalah orang yang pernah hadir dalam hidup kamu, di kehidupan kamu yang dulu. Saat ini kamu dipertemukan lagi. Kemudian di sini ada you deserve love ya, kamu layak untuk dicintai, kamu pantas untuk dicintai. Di sini aku rasa dia menunggu momen yang tepat kok, menunggu momen yang tepat atau waktu yang tepat untuk bersama kamu di sini ya, untuk melepaskan panah asmaranya ke kamu gitu. Makanya tadi aku bilang kayak dia ini kayak membuat sesuatu gitu loh ya, bisa rencana, bisa strategi, bisa kayak observasi gitu loh, apa sih yang salah, apa sih yang harus dilakukan gitu loh. Dan dia tuh nggak pengen meleset gitu loh ya. Dan di sini ada true love, soalnya kamu adalah cinta sejatinya dia gitu loh ya. Kamu orang yang tepat untuk dia gitu. Dan di sini
ada hubungan yang bisa jangka panjang, aku lihatnya gitu. Aku nggak lihat ini sebagai satu, ada sih mungkin beberapa yang memang berpisah gitu. Ini terutama jika kamu memang sudah menikah ini ya. Jadi kamu kayak jeda cukup lama gitu. Mungkin sudah berpisah tapi belum ada status lah gitu, belum ada legalitas, bisa juga seperti itu. Tapi ada juga yang belum ya. Kalau kamu belum menikah di sini, aku rasa true love ini mungkin dialah jodoh kamu ya gitu. Ketika kamu memberi kesempatan lagi gitu, bisa hubungannya bisa jangka panjang di sini gitu, karena harapan dia, keinginan dia itu gitu loh. Setelah dia melakukan observe di sini gitu, apakah kamu orangnya atau bukan gitu ya, karena kalian juga ada fase menunggu di sini gitu ya, jeda gitu. Dan disitulah mungkin dia menyadari ya, dia nggak bisa lupa gitu, karena ada energi yang melekat di sini, strength ya di sini gitu, kayak kuat gitu loh, perasaan dia ke kamu tuh kuat banget gitu loh. Ada Six of Cup di sini gitu. Oke, kalau belum aku sebutkan lagi ya untuk zodiaknya, semua zodiak ada gitu. Dan ingat, ini bisa vice versa, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau misalkan kamu yang tidak ada masa jeda atau berpisah gitu ya, ini aku lihat hanya setakat kayak macam pasangan kamu ini agak sedikit mendominasi mungkin gitu, atau kalian ini dua-duanya sama, dan dia ini kayak sedang melilai gitu loh, gimana sih agar kalian itu bisa sama-sama tidak meledak emosinya kayak gitu loh, lebih tenang, karena dengan komunikasi yang baik itu kan enak gitu loh, nggak berantem aja gitu, ataupun nggak bawaannya tuh kayak nggak panas kayak gitu loh istilahnya. Maksudnya panas di sini ya semacam emosi gitu loh, ketika ada sesuatu hal yang tidak mengenakan ya, entah kamu atau dia, itu kayak emosi gitu loh ya. Kalau ngomong itu nggak bisa baik-baik gitu, dan di sini tuh kayak dia pengennya tuh gimana ya gitu loh, agar bisa ngobrolnya enakan, kayak seperti temen gitu loh, seperti seolah-olah nggak ada apa-apa gitu loh. Kalau misalkan pas lagi ada problem gitu, karena aku lihat di sini dia energi dia lebih mendominasi gitu loh di sini. Apalagi dia kayak cepet, orangnya tuh kayak cepet pokoknya egonya tinggi gitu loh, dia pengen menang gitu loh ya. Ketika dia punya masalah dengan kamu ataupun berantem, itu kayak justru melihat kamu tuh kayak seperti lawan dia gitu loh, dia nggak mau kalah dari kamu, pengen menang sendiri kayak tekanan seperti itu. Dan dia ini kayak menyadari itu sebenarnya gitu loh, dia tuh salah gitu loh dengan dia cepat marah, cepat emosi gitu, itu dia tahu. Dan di sini dia berpikir bagaimana sih caranya agar dia bisa kayak ngomong sama kamu tuh kayak baik-baik kayak gitu loh, seperti itu. Ini yang sudah dalam hubungan ya, aku lihatnya gitu loh. Jadi hubungan kalian itu gak ada masalah, baik-baik aja, cuman dalamnya itu yang masalah. Mudah-mudahan paham ya. Jadi gini, kamu itu masih bersama gitu. Contoh kalau misalkan kamu satu rumah ya, sudah berumah tangga gitu, kamu udah satu rumah gitu, oke, kamu fine-fine aja gitu. Tapi di sini kadang-kadang ya itu ya, dari segi emosi itu gitu loh. Nah, pasangan kamu ini berpikir gitu loh, bagaimana sih caranya agar ngomongnya tuh enak-enakan, dia nggak cepat meledak, nggak cepat marah kayak gitu loh istilahnya. Seperti itu. Karena kamu sendiri juga ada wants di sini. Kamu selalu ibaratnya apa ya, kayak melawan gitu loh,
kamu juga nggak mau kalah dari dia gitu loh. Tapi dia yang lebih kuat di sini mendominasi gitu. Oke. Karena di sini ada true love. Kalian walaupun sebertengkar-tengkarnya kalian seperti apa, itu kalian nggak bisa gitu loh untuk lama-lama ibaratnya marahan istilahnya gitu juga gitu loh. Oke. Nah, di sini dia mencoba untuk lebih sabar gitu. Katakanlah seperti itu gitu. Oke, dan di sini kamu, karena aku ngeliat di sini ada the word juga, kamu agak sedikit ini juga sih ya, aku lihatnya agak sedikit egois juga kamunya gitu loh, karena the word ini bisa juga tentang kamu berada dalam dunia kamu sendiri gitu, kayak seolah-olah tuh kamu juga kadang-kadang kamu nggak peduli gitu loh dengan pasangan kamu gitu. Oke. Jadi kamu lebih peduli dengan dirimu sendiri kayak gitu ya. Ingat ya, bisa vice versa, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu bacaan dari aku. Ambil mana yang resonate ya. Dan kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.